Presiden Prabowo melakukan pertemuan dengan 6 orang tokoh di Hambalang pada tanggal 17 Maret 2026. Prabowo berdialog dan menunjukkan sisi humanis dan egaliter yang jarang tertangkap publik. Ya, bagaimana proses sehari-hari tokoh sejarah yang sedang berlangsung cepat itu mengambil jarak dan santai, mengedurkan. Karena kalau Churchill, misalnya Bapak kan di tengah Perang Dunia Kedua pun dia minta izin, jangan sampai jam tidur siang saya terganggu. I know it's a war, but I need to rest so I can think better. Kalau ada waktu kosong sedikit melukis dan ngasih makan angsa. Kalau Ronald Reagan tidur siang juga sama, baca komik dan menunggang kuda. Seorang Prabowo seperti apa Bapak dalam mengambil jarak dan... Saya terus terang aja, saya anggap tidur itu penting. Tapi kalau saya teknik agak lain. Saya itu bisa tidur di mana saja. Di mana saja, kapan saja. Ya. Jadi mungkin ini ilmu saya dapat di tentara. Jadi bagi saya umpamanya naik mobil, saya bisa tidur. Naik helikopter, saya bisa tidur. Naik pesawat, saya bisa tidur. Kalau saya antara 2-3 pertemuan, saya masuk 10 menit, 15 menit, saya tidur. Bagi saya 15 menit is nge-charge gitu loh. Jadi lebih power apalagi 20 menit. My ideal actually is 30 menit. Jadi kadang-kadang antara meeting sama meeting, aku minta jeda setengah jam gitu. Saya tidur gitu. Kalau malam saya ini night, jadi kadang-kadang saya tidurnya jam 1. Tapi jam 3 saya bangun lagi. Kenapa? Ini masalahnya nih, teknologi ya kan? Kan ada YouTube. Iya kan? Bapak ikut juga YouTube untuk... Ikut dong, saya harus. Perkembangan apa terakhir yang terjadi? Kan kita ini beda 4 jam sama Timur Tengah, 3 jam. Habis itu sama Amerika sekian jam. Jadi saya harus ikuti apa yang terjadi. Dan itulah mungkin yang membuat saya itu always a bit up to date. Begitu. Jadi saya ingat waktu itu saya di Singapura, Shangri-La Dialogue. Nah karena saya punya kebiasaan jam 3 saya bangun, saya buka YouTube. Jam 3 di Singapura, ya itu kalau nggak salah di Washington DC 3 pagi itu 3 siang. 3 sore. Around 3 siang ya. Di Washington. Di situ kalau nggak salah at that time Presiden Biden, Presiden Biden baru ngomong sesuatu gitu loh. Tentang kalau nggak salah Palestina atau apa. Karena saya langsung baca waktu saya jam 9.10 pidato, saya yang pertama menyampaikan tanggapan saya terhadap pidatonya Biden gitu loh. Ya kan itu berkah sepertiga malam terakhir ini. Jadi memang itu gitu Pak ya. Itu ya. Jadi saya kalau Winston Churchill memang dia bisa mungkin ya. Karena tempo tahun 40-an 50. Ya, betul, belum ada YouTube Pak. Iya, dan perkembangannya kan begitu. Tapi hebat dia memang benar. Saya kira benar. Jadi saya dulu waktu di tentara. Jadi begini. Ada fenomena dan kita sering diejek oleh bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Barat. Bangsa Barat, bangsa kulit putih, anggap orang Indonesia, orang pribumi itu pemalas. Ini ada tulisan-tulisan mereka. Waktu kami turne istilah mereka, turne ke desa-desa, kami selalu lihat pribumi itu tidur. Jam berapa dia turne? Dia turne jam 11, jam 12 siang. 12 siang, matahari di puncak.
Siapa yang mau ke sawah ya Pak? Ini bukan soal malas. Ini adalah kearifan dari nenek moyang kita. Kita diajarkan. Saya anak muda, saya di tentara diajarkan. Jam 12 berhenti kegiatan. Kita di tentara jam 12 berhenti kegiatan. Jam 11 kadang-kadang di semua asrama itu bendera hitam keluar. Ini puncak kepanasan. Kalau kita di luar heat stroke. Jadi kearifan nenek moyang kita, kalau kita kerja jam 11, jam 12, mati. Heat stroke. Jadi kalau si Belanda datang, orang pribumi tidur, ya ini menghindari itu. Tapi dia tidak lihat. Si pribumi itu jam 4 bangun, dia sudah kerja di sawah jam 5 pagi. Betul. Kan begitu. Baru istrinya bawa makan tuh jam 9, jam 10. Baru kembali, ya dia memang tidur siang. Tidur siang itu survival instinct. Strategi kebudayaan. Iya. Survival instinct. Saya pernah kedatangan seorang, waktu saya udah keluar dari tentara, saya masuk bisnis, saya kedatangan ini. Seorang, nggak tahu orang Inggris, banker, beautiful suit, datang di kantor saya, dia bikin joke. Dia bikin joke terhadap orang Indonesia. Ya, I don't know. I think you Indonesians, your hobby is sleeping. Dia bilang. Aku untung udah pensiun kan. Apa dasarnya? Dia bilang, yeah, you know, every time I see my driver, he's always asleep in the car. Dalam hati saya bilang, baru saya jawab, do you know, have you asked your driver where he lives? Do you know some of them live in Sukabumi? To go to Jakarta, he wake up 3 o'clock in the morning, take a bus. The bus is 3 hours. To get to your house at 7 o'clock or 8 o'clock. Jadi dia nggak tahu kenapa. Survival instinct juga. Yang penting waktu when he drive for you, he's not sleeping, right? Jadi orang itu pinter. Ada kesempatan saya istirahat. Loh ini loh. Ya ini kadang-kadang dia nggak itu salah kalau cultural apa ya? Cultural arrogance. Adaptation kan. You live, everything is air conditioned, air conditioned car, air conditioned office, air conditioned hotel. Ya inilah. Jadi tapi tidur sangat penting. Siap. Untuk semua mereka yang diambil posisi kepemimpinan harus cukup tidur. Silakan. Mau jam 8, yang paling bagus saya dengar tidur harus jam 9. Saya dengar yang paling sehat jam 9. Agak berat lagi. Silakan Bang Dede Basri. Terima kasih moderator. Terima kasih Bapak Presiden. Mungkin saya berikan sedikit konteks Pak, karena ini concern saya. Saya itu melakukan penelitian mengenai... Maaf ya, kan ini diskusi ya. Gak usah setiap saat Bapak Presiden nanti Anda nggak enak, ya kan udah kan, Mas Prabowo gitu, bener nggak? Janganlah Pak. Ini di luar jam ya. Apa saya buka ini kali ya? Nggak ada yang berani. Justru kalimat kita nggak keluar nanti kalau gitu. Nggak tahu saya, kayaknya sekat gitu loh. Aku lebih senang itu anak itu Yamisa, Pak Prabowo. Dia nggak bilang Bapak Presiden kan? Kadang-kadang ya anak-anak itu lebih polos ya. Iya betul. Aku kadang terharu gitu. Betul. Kamu mau belajar apa? Saya sih mau studi Pak, mau jadi dokter. Tapi orang tua saya nggak mampu. Aduh. Saya udah kasih tahu staf saya. Pokoknya dia harus sekolah. Iya. Tidak boleh orang tua tidak mampu, anak yang nggak boleh. Itu apa ya motivasi saya itu. We have to create suatu bangsa Indonesia yang, ya kan, anak orang paling miskin pun harus bisa sekolah. Sebenarnya itu Undang-Undang Dasar 45. Ya. Prabowo menghargai istirahat, hormat pada sesama,
dan tetap mau berbicara tanpa sekat dengan orang lain. Kekuasaan sering membuat manusia merasa lebih tinggi. Namun, Prabowo tetap tahu cara menjadi manusia di tengah jadwal padat, tekanan besar, dan sorotan publik. Pemimpin yang besar tidak harus berjarak, tapi harusnya justru makin manusiawi dan memperlakukan orang lain dengan setara. Tulis di komentar, apakah kamu setuju? Kalau kamu merasa video ini worth it buat ditonton sampai sini, simak video lain yang dari pertemuan Presiden di Hambalang yang dapat kamu nikmati di channel ini. Dan jangan lupa, subscribe sekarang, supaya kamu tidak ketinggalan setiap pesan penting berikutnya.